Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo. Hari ini masih lanjut sama video yang sebelumnya yang mengenai tentang gimana sih caranya bikin surat resign ya. Semua memang akan resign pada waktunya. Jadi ketika sudah ngajuin nih kemarin untuk surat resignnya dan sudah melalui waktu 30 hari gitu ya, atau 1 bulan proses masa pengunduran diri, itu kan pasti si karyawan yang resign itu mengharapkan surat referensi kerja atau paklaring ya, karena paklaring itu berfungsi untuk pertama sebagai referensi bahwa kita pernah bekerja di perusahaan di suatu perusahaan sebagai gitu jabatannya, masa kerjanya berapa lama, proses pengunduran dirinya bagaimana. Karena kami di HR itu bisa memprediksi karyawan ini proses pengunduran dirinya sesuai atau tidak, dia punya masalah atau tidak gitu. Jadi kita bisa lihat dari surat referensi kerja itu. Makanya kenapa setiap karyawan yang melamar pekerjaan pada saat proses interview itu kita selalu tanya untuk paklaringnya itu, ketika tidak dilampirkan tapi ada di CV gitu ya, ada di surat lamaran, pernah bekerja di mana, berapa lama, tapi tidak ada untuk paklaringnya. Biasanya kita tanya paklaringnya mana, kayak gitu. Jadi surat pengalaman kerja atau referensi kerja atau paklaring itu memang sangat penting ya. Tadi yang pertama itu untuk referensi kerja, untuk bisa melamar kerja di perusahaan yang lain, sebagai juga pedoman bahwa karyawan ini resign dengan baik-baik atau tidak. Itu resign karena memang kemauan sendiri atau memang ada masalah, kayak gitu. Ya, yang kedua, surat lamaran itu, paklaring itu bisa digunakan untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek gitu. Jadi syarat untuk mencairkan jam sostek adalah mesti ada yang namanya surat referensi kerja ya, atau paklaring kayak gitu. Jadi ketika kita mau untuk proses pencairan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek, itu syaratnya selain identitas gitu ya, itu harus ada yang namanya surat paklaring. Itu wajib ada. Dan untuk saat ini ketika memang teman-teman mau mencairkan jam sosteknya, lebih baik online. Disarankan untuk online. Kenapa? Karena lebih mudah, waktunya pun nggak terlalu lama ya, dibanding harus datang langsung ke kantornya, ngantri dari subuh-subuh, ngambil nomor, ngantri sampai siang, kadang juga waktunya nggak keburu, bagaimana gitu ya. Ya lebih baik online ya, cari aja di internet, dia untuk pencairan ketenagakerjaan nanti ada linknya, tinggal isi datanya, nanti tinggal isi mau proses apply datanya gitu untuk pencairan di kantor mana gitu. Kalau untuk di Jakarta Barat kan ada di Daan Mogot gitu. Kalau untuk di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain nanti cari, dia banyak, seluruh Indonesia ada gitu. Tinggal pilih aja mau pencairan di kantor yang mana, terus nanti tanggalnya pun kita bisa pilih ya, tanggalnya kita bisa pilih mau di tanggal berapa, jam berapa gitu. Nanti ketika itu kita udah submit
gitu ya untuk datanya, nanti akan ada undangan dari pihak BPJS-nya. Akan ada undangan untuk memberikan data aslinya gitu. Jadi nanti yang diminta biasanya itu identitas, KTP, terus paklaring gitu. Ada beberapa sih juga agak lupa. Ada beberapa nanti di emailnya itu akan dijelaskan apa-apa aja yang harus dibawa, dan itu biasanya asli, bukan fotokopian. Jadi fotokopi juga dibawa, asli juga dibawa buat nunjukin aja ke mereka bahwa kalian itu orang yang sama yang akan mencairkan saldo jam sosteknya, kayak gitu. Nanti setelah ada undangan itu, setelah datang ke kantor untuk memberikan datanya, terus nomor rekening juga biasanya harus dilampirkan, nomor rekening gitu. Terus sudah kasih datanya ke bagian kantornya. Selang beberapa hari lah, hari kerja 2-3 hari itu nanti saldo jam sosteknya akan cair gitu. Jadi untuk ada juga nih yang masih tanya gimana gampangnya untuk cairin jam sostek, karena udah beberapa kali datang ke kantornya itu selalu nggak keburu waktunya atau habis untuk nomor antriannya. Ya, lebih baik sekarang di internet aja, SIPP dia kayaknya, SIPP online untuk pencairan, atau lebih mudahnya nanti searching aja di Google untuk pencairan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu sama dengan jam sostek, dia diganti aja jadi BPJS Ketenagakerjaan. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu tidak bisa dicairkan saldonya, dia hanya untuk bisa berobat ke puskesmas, vaskes pertama kayak gitu. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan dia bersaldo dan bisa dicairkan, itu harus dibedain gitu. Jadi kalau punya BPJS dilihat dulu. Kalau punya BPJS dilihat dulu apakah dia BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan gitu. Atau sekarang BPJS Kesehatan itu sudah diganti menjadi KIS, Kartu Indonesia Sehat kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau tahu juga berapa saldo jam sosteknya, bisa juga di download di Android juga bisa dilihat. Yang penting dia ada emailnya dan hafal emailnya, karena biasanya mengaksesnya pakai email. Itu nanti bisa dilihat saldonya berapa gitu. Jadi online sekarang lebih mudah lihat saldonya berapa. Nanti kan sudah ada estimasi, oh akan dicairkan berapa gitu. Jadi intinya paklaring itu penting. Paklaring itu bisa berguna untuk banyak hal. Pertama, berguna pada saat apply CV di perusahaan lainnya, itu pasti dilihat paklaringnya gitu ya. Surat keterangan kerja, ada juga yang misalkan dia bermasalah, itu tetap diberikan surat pernah bekerja, tapi bahasanya agak beda nanti di suratnya gitu ya. Jadi kenapa si HR bisa melihat si karyawan ini oke atau tidak di perusahaan sebelumnya lewat paklaring? Karena ada bahasa tertentu di paklaring yang menyatakan bahwa si karyawan ini memang resign secara baik-baik atau tidak gitu ya. Kalau bahasanya bagaimana saya rasa konfidensial untuk dijelaskan. Jadi intinya ya bekerja aja sesuai dengan yang seharusnya, bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya, bersikap sesuai dengan pekerjaannya, attitude-nya juga harus diutamakan kayak gitu. Jadi diusahain untuk bisa punya paklaring
yang bagus. Dan Paklaring juga ada juga yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Lebih baik sebenarnya untuk saat ini untuk Paklaring yang berbahasa Inggris gitu. Jadi lebih punya nilainya, lebih punya value lebih sih, punya value plus gitu ya ketika Paklaringnya berbahasa Inggris gitu. Jadi nanti biasanya HR itu menyiapkan 2 gitu untuk level tertentu mungkin akan diberikan Paklaring berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia gitu. Nanti pada saat hari terakhir bekerja ya, ini kan tadi runtutan video ini ketika resign harus bikin surat resign pertama di vlog sebelumnya. Terus nanti ada proses pengunduran diri selama 1 bulan. Setelah proses pengunduran diri 1 bulan, di hari terakhir Paklaring itu akan diberikan dengan syarat bahwa exit clearance, exit interview itu clear. Ya, perusahaan tertentu ketika karyawannya itu resign, mereka akan berikan yang namanya exit clearance. Selembar kertas exit clearance dan exit interview yang intinya sih ketika si karyawan itu resign, dia sudah tidak ada sangkut paut dengan divisi lain, dengan departemen lain, sudah tidak ada, clear gitu ya. Ketika itu sudah dinyatakan clear, ya itu bisa langsung diberikan Paklaringnya. Tapi untuk posisi tertentu yang berkaitan mungkin dengan piutang perusahaan, dan ketika piutang itu masih ada menggantung sekian juta atau sekian ratus ribu gitu ya, itu harus diselesaikan dulu gitu, baru exit clearance-nya itu dinyatakan clear dan Paklaringnya bisa diberikan gitu. Jadi ada juga memang pengalaman saya di HR ketika dia udah hari terakhir, kok saya nggak bisa dikasih Paklaring ya, kenapa gitu ya, karena memang masih ada sangkut paut di divisi lain gitu, terutama yang berkaitan dengan piutang. Misalkan masih ada toko mana yang belum menyelesaikan piutangnya dan itu menjadi tanggung jawab misalkan si sales ini kayak gitu, itu juga nggak bisa diberikan karena biasanya kami di HR itu akan mengkonfirmasi ke beberapa bagian yang keterkaitan dengan si karyawan tersebut kayak gitu. Jadi harus dicek keseluruhan, oke, gitu, ya udah kita bisa berikan Paklaringnya hari itu juga, di hari terakhir dia bekerja gitu ya. Hari terakhir bekerja dapat Paklaring, terus nanti pasti kan ada pertanyaan, saya bisa untuk mencairkan jam sostek kapan ya? Biasanya pengalaman saya, jam sostek itu bisa dicairkan setelah 1 bulan proses pengunduran diri gitu. Jadi harus dinonaktifkan dulu sama HR-nya untuk jam sosteknya. Jadi misalkan hari ini resign, terus besok mau cairin nggak bisa karena memang masih aktif. Jadi nanti dari pihak jam sosteknya akan ngecek atas nama A dari perusahaan mana gitu ya, status karyawannya masih aktif atau tidak. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang masih aktif, ya dia harus dinonaktifkan dulu sama HR-nya. Nanti setelah dinonaktifkan, dia baru bisa mencairkan saldo tenaga kerjaannya atau jam sosteknya. Tapi kalau misalkan belum, ya harus dinonaktifin dulu. Itu biasanya sih 1 bulan ya. 1 bulan setelah proses pengunduran diri, terus baru bisa ngajuin untuk proses pencairan ketenaga kerjaannya kayak gitu ya. Nanti ketika itu sudah nonaktif, seperti yang tadi saya bilang, bisa untuk apply data ya secara online. Secara online itu biasanya kita scan datanya untuk proses pencairan jam sostek ya. Kita scan datanya, masukin, disubmit, nanti ada undangan by email dari ketenaga kerjaannya gitu. Nanti kita bawa data asli dan fotokopinya, mereka akan ngecek semua keseluruhan dan dipastikan bahwa karyawan yang akan mencairkan itu benar gitu ya, fix orangnya,
fix datanya, oke semua, disubmit, ya udah tunggu 2-3 hari itu pasti saldonya sudah cair. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak usah ribet-ribet harus ngantri, ambil nomor antrian ke jam sostek gitu, ke gedung jam sostek. Sekarang lewat online aja. Jadi datang udah tinggal ngasih data aja. Gitu. Thank you. Terima kasih. Subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.